Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Khairuddin dalam presentasi tentang inovasi dan pengembangan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Kota Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, peta konsep dari mini riset inovasi dan pengembangan mutu pendidikan adalah yang pertama komponen input, kedua proses, ketiga output, dan keempat outcome. Adapun dari komponen input, berlandaskan kepada konsep manusia dalam agama Islam. Manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan sempurna, Allah ciptakan lebih mulia, Allah ciptakan manusia sebagai khalifatun fil ard yang mengemban amanah untuk mampu membumikan dinul Islam rahmatan lil alamin di muka bumi. Kemudian yang kedua, regulasi pendidikan, regulasi-regulasi dari pemerintah tentang pendidikan, pengelolaan pendidikan. Kemudian adanya tuntutan masyarakat dan juga tuntutan perkembangan zaman saat ini. Maka madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kapasitas untuk melahirkan generasi-generasi, melahirkan sumber daya manusia yang baik, yang unggul sesuai dengan zamannya pun juga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Maka apa yang harus dilakukan oleh madrasah? Tentunya madrasah harus melakukan berbagai upaya inovasi-inovasi dalam pengembangan mutu pendidikan. Dalam mini riset ini, peneliti mencoba melakukan penelitian yang terkait dengan inovasi dan pengembangan mutu pendidikan ini melalui pisau tajamnya SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, yakni analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Langkah yang dilakukan dalam mini riset ini, peneliti melakukan langkah-langkah dalam bentuk observasi, kemudian wawancara, dan kajian pustaka. Irisan dari penelitian ini ada 6 komponen. Yang pertama adalah input, kedua kurikulum atau pembelajaran, ketiga pendidik, tenaga kependidikan, 4 sarana dan prasarana, 5 output, dan ke-6 outcome. Sehingga dari proses ini mampu melahirkan sebuah output, yakni peningkatan kompetensi dan peluang bagi pendidik dan tenaga kependidikan pun juga untuk peserta didik, sehingga outcome-nya madrasah ideal sesuai harapan masyarakat dan juga perkembangan zaman. Ini yang akan saya sampaikan sebagai sebuah hasil dari analisis SWOT dalam bentuk metrik. Ada analisis internal, ada analisis eksternal. Analisis internal terdiri dari strength dan weakness. Strength adalah kekuatan. Jumlah daripada kekuatan yang dimiliki oleh salah satu madrasah yang diteliti oleh peneliti ternyata banyak sekali jumlahnya. Ini mengisyaratkan bahwa sekolah itu memiliki potensi untuk lebih maju apabila melakukan inovasi-inovasi. Analisis internal pun juga ada yang namanya kelemahan. Di madrasah tersebut pun juga ada kelemahan-kelemahan. Namun ketika melihat kekuatan dari madrasah itu lebih banyak ketimbang kelemahannya, maka kekuatan ini memiliki potensi untuk bisa mengembangkan, kemudian menguatkan, kemudian memberikan solusi-solusi yang baik sehingga kelemahan-kelemahan itu dapat diminimalisir. Dengan strength pula mampu untuk memandang terhadap ancaman atau tantangan, bahwa ancaman dan tantangan itu bisa diurai kembali dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, bisa dihadapi dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, sehingga tantangan atau ancaman itu menjadi motivasi meningkatkan kekuatan-kekuatan di dalam lembaga pendidikan. Weakness, kelemahan. Kelemahan ini selain bisa ditanggulangi dengan strength, kekuatan secara internal, maka weakness ini pun juga bisa melihat daripada peluang yang ada, yakni secara eksternal. Artinya, weakness, kelemahan bisa diminimalisir seminimal-minimalnya, sekecil-kecilnya,
tekan sekecil-kecilnya dengan upaya melihat peluang yang ada secara eksternal dan peluang opportunity peluang ini menjadi sebuah kekuatan di mana peluang ini bisa dikejar melalui kekuatan internal. Peluang ini bisa dihasilkan melalui kekuatan secara internal, dan dengan adanya peluang maka ancaman-ancaman yang dalam hal ini kalau kita lihat nominalnya lebih sedikit daripada peluang. Ancaman atau tantangan ini lebih sedikit daripada peluangnya. Maka tantangan dan ancaman bisa dihadapi dan bisa dilewati dengan baik ketika dikelola peluang-peluangnya. Sehingga dengan mengelola peluang, mengelola strength, kekuatan antara sinergitas analisis internal dan eksternal, maka weakness, kelemahan pun juga tantangan itu bisa diminimalisir. Rumusan masalah yang saya buat di sini: satu, apakah madrasah alias Soreang melakukan inovasi pendidikan? Dua, apa bentuk inovasinya? Ketiga, apakah terdapat tantangan dan hambatan dalam melakukan inovasi? Keempat, mengapa inovasi pendidikan di madrasah alias Soreang itu berhasil atau bahkan gagal? Kelima, bagaimana analisis internal quality atau kualitas internal dari sekolah itu, dan external quality atau kualitas eksternal di madrasah alias Soreang. Adapun tujuan penelitian: satu, mengetahui terobosan inovasi yang dilakukan oleh madrasah. Kedua, untuk mengetahui jenis-jenis inovasi yang telah dilakukan oleh madrasah. Tiga, untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam berinovasi yang dilaksanakan oleh madrasah. Keempat, untuk mengetahui hasil akhir dari upaya pelaksanaan inovasi sebagai penjamin mutu pendidikan di madrasah. Yang kelima, mengetahui kualitas internal dan kualitas eksternal madrasah itu sendiri. Di bab 3 tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan hasil analisis dan pemetaan pengorganisasian lembaga pendidikan dalam melakukan inovasi pendidikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu madrasah aliyah Soreang. Subjeknya adalah tulisan ini adalah salah satu madrasah aliyah yang ada di wilayah Soreang. Kemudian sumber data. Nah, data primer, sumber data ini terbagi pada dua: data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama kepala sekolah dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, kemudian wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, dan siswa kelas 12. Data sekundernya adalah berupa peraturan-peraturan kementerian terkait, buku ilmiah, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan berbagai informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis keabsahan data, teknik analisis yakni pertama dengan reduksi data, penyajian data atau data display, atau kesimpulan verifikasi. Kedua, keabsahan data yakni pemeriksaan derajat kepercayaan. Dalam hal ini peneliti mempertanyakan keabsahan data ini kepada ahli-ahli yang ada. Hasil daripada pembahasan. Yang pertama, madrasah alias Soreang melakukan inovasi pendidikan. Dalam hal ini, madrasah alias Soreang melakukan inovasi berdasarkan pada inputan atau regulasi sebagai hasil kesepakatan bersama antara pihak yayasan dengan pengelola madrasah aliyah. Di samping itu pula, kurikulum sudah melakukan kegiatan inovasi pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan, yaitu melalui pengadaan kurikulum keatletan sebagai kekhasan di madrasah, di samping melaksanakan kurikulum 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum. Kedua bentuk inovasi pendidikannya adalah madrasah alias Soreang itu memberikan pembelajaran dalam bentuk pembelajaran digital marketing untuk seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik kelas 12 khususnya. Harapan yang ingin dicapai pada inovasi digital marketing ini adalah bagi pendidik dan tenaga kependidikan tercapainya penguatan keterampilan di bidang digital, mempromosikan layanan, peningkatan kreativitas, dan mencapai nilai kinerja, nilai kerja yang baik, peningkatan karir. Adapun harapan yang ingin dicapai bagi peserta didik kelas 12 adalah tercapainya lulusan yang menjalani bidang entrepreneurship digital, serta memiliki kinerja baik bagi lulusan yang melanjutkan di bidang pekerjaan.
Tantangan dan hambatan dalam melakukan inovasi. Tantangan dan hambatan yang terjadi secara internal dalam melaksanakan inovasi pendidikan pada komponen pembelajaran digital marketing di madrasah adalah terjadinya gejala turun naiknya sikap atau mental yang terjadi pada diri pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik. Adapun tantangan dan hambatan secara eksternal terjadi pada lingkungan madrasah dan di luar madrasah. Berdasarkan hasil analisis SWOT, tantangan dan hambatan yang ada pada lingkungan madrasah terdapat pada komponen-komponen madrasah, yaitu input regulasi, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun tantangan dan hambatan yang muncul di luar madrasah adalah terjadinya proses persaingan ketat dalam pemasaran berbasis digital dan kompleksitas desain konten kreasi yang menuntut para pengguna digital marketing harus lebih kreatif dan inovatif. Keempat, kondisi hasil inovasi pendidikan di bidang pembelajaran digital marketing Madrasah Aliyah itu berhasil. Informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran digital marketing di madrasah itu membuahkan hasil yang positif, baik pengembangan keilmuan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan peluang. Pelaksanaan inovasi program pembelajaran digital marketing berhasil dilaksanakan di Madrasah Aliyah. Walaupun progres dari pencapaiannya belum begitu signifikan, tetapi setiap tahapan proses pembelajaran digital marketing menghasilkan perubahan dalam pengembangan potensi diri, dalam berkinerja baik dan mendapatkan peluang usaha. Yang kelima, kualitas internal dan juga kualitas eksternal daripada madrasah. Inovasi pendidikan dalam ranah pembelajaran digital marketing memberikan kontribusi baik terhadap kualitas internal. Dalam hal ini terjadinya pengembangan dan peningkatan mutu pada kompetensi personal pendidik dan tenaga kependidikan, dan berdampak pula pada peningkatan kinerja pendidik dan pada pengguna model dan alat pembelajaran. Di samping itu, peningkatan kinerja pada tenaga kependidikan yang sudah memiliki keberanian. Mereka memiliki keberanian untuk menyelesaikan atau menyesuaikan tugas-tugasnya melalui aplikasi-aplikasi digital, serta adanya keinginan untuk mengembangkan digitalisasi yang lebih besar lagi. Adapun dampak terhadap kualitas eksternal di luar madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan adalah bertumbuh dan berkembangnya marketing digital di cakrawala maya. Artinya bahwa marketer melalui digital ini semakin semarak. Begitu juga adanya peserta didik yang sudah menuai hasil atau berpenghasilan dan mau berbagi pengalaman belajar digital marketing dengan orang tuanya, sehingga memberikan peluang terhadap orang lain untuk melakukan kegiatan bisnis online tanpa harus meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Kesimpulan, 1. Madrasah Aliyah Soreang Kabupaten Bandung sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan berkonsentrasi pada keatlitan sebagai sebuah kekhasannya telah melakukan inovasi. 2. Bentuk inovasi yang dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Soreang adalah inovasi pembelajaran digital marketing dengan sasaran para pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh peserta didik kelas 12. 3. Pelaksanaan inovasi pembelajaran digital marketing di Madrasah Aliyah mendapatkan tantangan dan hambatan secara internal pun juga secara eksternal. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran digital marketing di Madrasah Aliyah sudah dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2021-2022 dan telah menunjukkan progres hasil yang baik walaupun belum begitu signifikan. Kelima, kegiatan pembelajaran digital marketing memiliki dampak positif dari sisi peningkatan kualitas internal sebagai pengalaman belajar dan peningkatan kompetensi personal bagi para pendidik, tenaga kependidikan, pun juga untuk peserta didik. Baik, demikian presentasi mini riset terkait inovasi dan penjaminan mutu pendidikan. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan sebagai bahan perbaikan di masa datang. Persembahan ini semoga memberikan manfaat bagi para pencari ilmu dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.